Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama Bapak Petong, salah satu mitra kita, mitra berbagi khususnya untuk program kemandirian. Beliau alhamdulillah sejak sekitar 6 bulan yang lalu Pak ya, bergabung bersama kita untuk menjalankan usaha bengkel. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau seperti apa usahanya, bagaimana, dan tentu di akhir tahun ini mungkin ada kejutan-kejutan yang nanti akan kita dengar dari beliau. Ya. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Siap. baik. Siap. Sehat. Sehat. Semangat. Siap. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, boleh diperkenalkan Pak nama Bapak, usia dan keluarga? Nama saya Rusnadi, lahir 7 Mei 1973. Istri bernama Alipah. Satu, Satu anak, 2 laki-laki semua. Jadi usia sekarang sekitar? Usia jalan 52 tahun. 52 tahun, iya, Masya Allah. 52 tahun. Ya. Baik iya, Pak. 52. Bapak usaha bengkel sejak kapan Pak? Sejak sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu, sekitar setelah Lebaran itu. Lebaran ini ya, khususnya yang bergabung dengan lembaga zakat. Iya. Zakat. Kalau sebelum itu? Sebelum itu saya buka bengkelnya ya di rumah. Di rumah. Ya. Tapi udah beberapa kali pernah sewa tempat juga. Yang awalnya itu dapat 4 tahun. 4 tahun sewa. 4 tahun, terus balik ke rumah, terus ada kawan lagi yang ngajak di masih seputaran sini. Lalu balik lagi ke rumah. Terus waktu itu kan ada bencana COVID. Jadi itu di rumah dulu. Nah, terus alhamdulillah saya coba ada program dari Basnas Swiss itu. Saya coba mengajukan daftar. Ya, saya tadinya pasrah, nggak ini saya di ACC atau enggak gitu kan. Itu berjalan kurang lebih hampir setahun itu. Tidak ada kepastian gitu. Nah, tiba-tiba dapat WA itu saya mendapatkan yang termasuk terdaftar yang ini gitu. Yang dapat bantuan penerima manfaat. Tadinya saya ragu apa ini, takutnya penipuan kan Pak gitu ya. Fasilitasi dari WIS ya, dapat informasi. Dari WIS, yang dari program Bapak Yudi ini. Ya. Lalu sebelumnya Bapak belum pernah mengajukan bantuan ke tempat lain? Belum pernah. Iya. Bengkel. Baik Pak, Bapak merasakan ada perbedaan nggak sebelum usaha sebelumnya, ketika di rumah atau ketika bergabung dengan teman, kemudian alhamdulillah kasih Allah mendapatkan bantuan dan pendampingan dari lembaga-lembaga zakat? Ya, yang jelas ada ya perbedaan, terutama untuk fasilitas kelengkapan tempat ya, booth ini membantu. Ini semua ya Pak? Iya. Booth, terus alat-alat. Iya. Tadi Bapak merasakan ada perbedaan antara ketika sebelum mendapatkan bantuan dengan setelah mendapatkan bantuan, apa itu Pak? Perbedaannya ya pertama dari alat ini ya, boot ini, terus kompresor yang tadinya saya pakai listrik kan boros itu ya, listrik ya. Sekarang lebih hemat dengan pakai bahan bakar Pertalite. Pertalite ini bahan bakar? Iya, bisa Pertalite. Nah itu bisa 1 liter bisa 1 minggu. 1 liter 1 minggu. Iya. Jadi kalau dirupiahkan itu hematnya sampai berapa tuh Pak?
bulan. Hematnya bisa 50.000 lah. Oh, bulan. 50.000. Ya, sebulan kurang lebih. Nah, Nah itu terus untuk buat ini bisa penataan apa namanya alat-alat oli-oli itu lebih tertata rapi, ya. Terus ada alat yang itu yang impact itu bisa mempercepat, ya mempercepat kecepatan waktu untuk pekerjaan, pekerjaan itu lebih bermanfaat. Dan untuk konsumen itu melihatnya lebih respon gitu. jadi konsumen lebih mungkin dalam tanda kutip lebih bisa mempercayai ya Iya. setelah adanya booth ini dan segala kelengkapannya. Iya. Kepercayaan lebih meningkat. Lebih meningkat. Cuma kalau ya untuk tempat ini mungkin saya masih cari-cari lagi lah. Iya, ini kebetulan pojok banget. Posisi di pojok ini jadi apa? Orang nggak begitu terlalu melihat gitu. Saya sih pengennya kalau yang ujung itu bisa tuker sini aja. Nggak apa-apa tuh, saya lebih seneng gitu. Gitu. Walaupun di sana bengkel kan nggak apa-apa lah itu. Namanya rezeki kan Pak ya. Iya. Gitu. Kalau dari sisi pelanggan peningkatannya kira-kira ada berapa persen Pak? Dari sebelum dan setelah? Dari sekitaran berapa ya? Ada 30%. 30%. Yang tadinya sebulan mungkin 50, jadi berarti kan kalau 30%-nya sekitar 65 atau 70, ada nggak? Kalau itu belum ada Pak. Oh belum ada. Belum ada. Ini kan sambil berjalan. Dulu sebulan berapa orang pelanggan? Sebulan itu, ya itu tadi Pak. Ini kan karena masalah di tempat ini Pak, tempat yang terlalu mojok gitu ya. Jadi saya tuh gimana ya, nggak bisa nargetin Pak. Oh gitu. Nggak bisa nargetin. Saya jadi ngalir aja dulu sambil ini kan, sambil berjalan. Rata-rata berapa nih selama 6 bulan ini kan? Rata-rata ada berapa orang ya? Ya terutama yang arah ke dalam Pak. Iya tetangga kan. Iya, dari perumahan kan paling utama. Ini kan dari dulu memang dari perumahan ya. Udah kenal. Dari yang jalan tuh belum. Emang kondisinya berarti pojok. Makanya saya mau cobaan nanti cari lagi yang lebih baik lah, yang lebih apa namanya, lebih enak gitu lalu lalang kendaraan, jadi gampang melihatnya gitu, terlihat gitu. Kalau selama ini selain bantuan barang apa dari lembaga zakat yang ada, mungkin ada kunjungan kayak mungkin kemudian ada pertemuan, terus apa diskusi tentang pengembangan usaha ada nggak? Ada, pernah di Bapak Yudi kan pernah sekali itu satu sebelumnya. Iya. Waktu itu ada mau ngecek ke sini yang dari Pak Bambang Suwita itu. Tahu belum sempat ke sini. Iya. Sekarang. Iya. Belum. Iya. Dulu waktu awal hanya berarti pas pelatihan awal ya sebelum dapat ini kayaknya. Iya, terus ada yang pengiriman kompresor itu ada. Kompresor. Iya, sama alat-alat termasuk oli juga. Tuh. Terus di ini juga diwawancara juga, di foto itu. Pakai wearpack itu. Nah, sekarang Pak ini kan akhir tahun nih. Iya. Secara umum katanya banyak yang mengeluh usaha itu agak turun. Iya. Nah, Bapak termasuk yang menurun drastis? Kalau saya rasain turun Pak, drastis. Turun memang. Iya. Turunnya drastis. Drastis Pak. Berapa bulan ini? 2-3 bulan? 3 bulan terakhir ini ke belakang. 3 bulan ke belakang. Iya. Ya. Tapi ya namanya usaha ya,
saya jalanin aja lah Jalanin gitu. aja. Tungguin aja sampai ada konsumen ya. Right. Untuk marketing selama ini selain dari tempat orang lalu lalang, Bapak ada cara lain nggak Maksudnya? marketing? Mungkin lewat broadcast, WA, media sosial, atau ada layanan servis 5 kali gratis sekali. Ada Oh, seperti itu nggak? betul kan? Itu rencana. Baru rencana. Iya. Belum. Oh, rencana Belum kejadian. belum. Ada kendala nggak? Kenapa belum dilakukan? Ya, kalau untuk yang di medsos saya kan belum punya IG, Pak. Belum punya atau belum Belum bisa? bikin, belum. Tapi bisa bikin. Insya Allah bisa sih. Desainnya, Oh, desainnya belum. bikin videonya, Bikin videonya belum juga. Paling Belum bisa. harus ada bantuan juga. bantuan. Iya. Baik. Iya. Jadi sekarang harapan Bapak untuk ke depan kira-kira apa? Ini 2025 nih nanti. Harapannya ya, yang pertama pengen cari tempat lagi ya. Yang baru, yang lebih strategis. Yang lebih strategis. Yang kedua, ya kalau dapat rezeki lagi mau nambah lagi gitu, mau. Tambah perlengkapan. Iya, Oh. ya yang belum ada saya lengkapi. Baik. Iya. Ada lagi? Ya harapannya bisa berjalan terus gitu. Meningkat. Iya, semakin meningkat. Punya setup mungkin atau pengembangan marketing gimana? Ya itu Pak lagi mungkin nanti saya akan ngelibatin anak saya coba deh yang baru lulus ya SMK. Baik. Dia kan lebih, kalau anak muda kan lebih paham tuh Pak. Media sosial. Iya. Berarti nanti Untuk Bapak ini. akan melibatkan anak Iya. untuk marketing. Insya Allah. Iya. Baik. Terakhir Pak, ini sambil ngadep nasihat untuk teman-teman ya seprofesi dengan Bapak agar mungkin usahanya maju atau mungkin tidaknya termotivasi untuk bangkit. Ya kalau selama usaha kita halal, baik, terus untuk memperjuangkan anak, istri, itu harus dipertahankan terus. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan. Terus selama kita masih hidup, jangan sampai seperti yang ya banyak contoh lah gitu. Pokoknya bagaimana caranya ya, ataupun kalaupun pinjam-pinjam itu yang penting kita sudah bisa yakin bisa membayar itu. Nggak apa-apa, tidak masalah. Kayak ada bantuan BRI KUR itu kan juga membantu dan bunganya nggak besar itu nggak apa-apa ya. Penting untuk kelangsungan bengkel kita bagaimana caranya aja gitu. Dan yang terutama ya diiringi dengan doa, sholat 5 waktu, jangan sampai putus. Itu harapan saya pada teman-teman yang satu usaha sama saya, seperjuangan lah gitu. Baik. Sudah cukup, Pak? Ya. Baik, demikian Bapak sekalian, sobat inspirasi. Tadi kita diskusi sudah mendapatkan banyak insight dalam perkembangan, meskipun perkembangan itu tentu ada suka dan dukanya, ada kekurangannya. Tapi kita berharap mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Suka dan suka. Ya. Semangat. Ya, terus berbagi. Dan Waalaikumsalam. kita